Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Shadaqallah wa shadaqa Rasul wa ba'd. Jamaah yang mulia, alhamdulillah, bahwa Allah telah memberikan karunia Islam dan iman kepada kita. Ini adalah sebuah nikmat yang selayaknya kita harus terus syukuri di jalan Allah. Dan bentuk kesyukuran itu adalah bagaimana kita istiqomah untuk menjalankan syariat semampu kita. Karena Allah tidak bebani kita untuk kemudian melaksanakan Islam ini secara sempurna, tapi Allah menyuruh kita untuk bisa terus bermujahadah menjadi seorang muslim yang baik dan tentu saja bisa memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Saya sebenarnya kalau dikatakan lelah lahir batin, kalau saya bilang, karena tambah lagi tadi saya sangat sedih dan sangat terguncang ketika mendengar seorang yang saya hakul yakin meyakini kesolehannya. Beliau menangis berulang menceritakan ujian yang sedang menimpa dirinya. Jadi saya hanya mengatakan, nanti kalau masalah ini sepahit atau sebagus apapun selesai, apa rencana antum? Saya mengundurkan diri dari jabatan saya. Oke, kalau begitu saya dukung antum, insyaallah. Mudah-mudahan ada jalan keluar dari masalah ini. Ya semoga saja, karena nasabnya ke atas itu orang soleh. Ya, cuma kalau saya bilang berada di komunitas orang-orang tidak soleh ini repot. Jadi kita beruntung punya HP, jangan asal banyak nomor kontak aja di situ. Jangan simpan nomor kontak yang buat susah kita di akhirat nanti. Simpan nomor kontak yang bisa buat kita senang di akhirat. Tidak harus banyak. Itu. Karena dalam sebuah riwayat diceritakan tentang seorang laki-laki yang akhirnya masuk neraka, tapi karena dia bersahabat dengan orang soleh, dia masuk surga karena kesolehan sahabat-sahabatnya itu. Kenapa? Karena sahabatnya nggak tenang di surga. Mereka saling berbincang, si anu mesti di sana. Terakhir mereka minta sama Allah agar sahabatnya itu dimasukkan dalam surga, bukan karena sudah habis masa hukumannya, tapi karena syafaat dari orang-orang soleh sama dia. Memang berteman sama orang soleh sekarang nggak populer. Seorang artis kemarin meninggal dunia, yang sudah lama terkena penyakit juga, si Pepe. Ada yang Bapak lihat sudah, bahwa wajah dia yang memang biasa tersenyum, sampai dia meninggal dunia pun tersenyum. Jadi saya juga hakul yakin dia husnul khotimah itu. Ya. Baik. Kita sudah ada di zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, saya meyakini itu pula lagi, bahwa sampai-sampai kita kesulitan untuk menyebut seorang itu mukmin atau kafir. Karena kalau kita bilang dia itu orang mukmin, belum siap kita ngomong, maka terbongkarlah kasusnya, terbongkarlah masalahnya, atau terfitnahlah dia. Jadi artinya ini zaman-zaman yang rumit sekali. Orang yang tiap hari ke masjid pun nggak bisa kita bilang orang soleh atau orang yang dekat sama Allah. Karena mungkin dia punya rencana-rencana untuk kenapa dia ke masjid, kenapa dia berinfak dan sebagainya. Saya cuma mengingatkan sebagaimana pernyataan seorang alim bahwa Allah tidak merencanakan ruh kita ini cuma untuk dunia, sehingga kita habiskan semua tujuan hidup itu di sini. Yang untuk dunia itu cuma casing ini aja. Ya. Habis itu ditanam kita. Ditanam berapa hari saja mungkin orang masih ingat sama kita, tapi habis itu sudah lupa. Gitu. Ruh kita kemana? Ruh kita tidak mati, dia berpindah ke tempat yang lain.
Jadi proses sejak kita dilahirkan di alam arwah, masuk rahim, masuk dunia, masuk barzah, masuk akhirat, insya Allah masuk surga. Ya. Tidak ada kematian di situ. Yang ada adalah proses pindah demi pindah. Makanya kiamat sendiri kalau bahasa Quran, yauma tubaddalul ardu bighairil ard. Hari di mana diganti bumi kita ini dengan bumi yang lain. Jadi bukan, ya kalau mau dipahami itu, ini hanya proses pergantian demi pergantian saja. Makanya jangan habiskan semua tujuan hidup itu di sini. Saya sudah pernah mengatakan bahwa rezeki itu sekalipun. Jadi beda kita. Kalau kita udah, saya bilang, misalnya kalau ada kuis berhadiah, rezeki, terus yang kebayang apa? Duit. Yang kebayang apa? Rumah. Yang kebayang apa? Jabatan. Pernah nggak berpikir bahwa rezeki itu adalah kemudahan untuk tiap malam bangun tahajud? Pernah nggak berpikir bahwa di tengah kesibukan yang luar biasa Allah kasih rezeki kita bisa baca Quran minimal 1 juz atau bisa menghafal Al-Quran? Bukankah itu rezeki dari Allah? Pernah nggak memikirkan bahwa rezeki dari Allah itu adalah anak-anak soleh di rumah kita, istri yang soleha, suami yang soleh? Itu kan rezeki dari Allah. Cuma udah nggak naksir kita yang sama yang ini. Kita anggap kalau itu, padahal kalau yang itu pun anak soleh itu nggak bisa dibeli. Tidak ada sekolah yang bisa menciptakan kita jadi anak kita jadi anak soleh. Tidak ada. Ada sekolah yang bisa membuat anak kita hafal Quran. Ada sekolah yang bisa membuat anak kita mengerti semua ilmu agama. Tapi tidak ada satu sekolah pun yang bisa membuat anak itu akhirnya dia takut kepada Allah lillahi ta'ala, dalam arti kata mukhlisin, dalam bentuk ikhlas, merangsang untuk ke arah situ ya. Karena iman itu bukan diwarisi. Tapi memang saya mungkin terlalu berani untuk mengatakan tidak ada sekolah. Maksud saya ketika cuma rangsangan dari luar itu tidak ada. Dia harus muncul dari dalam. Dan kemudian yang paling mungkin bisa memberi pengaruh itu sebenarnya kita orang tuanya. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia pindah, dia tinggalkan orang tuanya dari Mekah, dia pergi ke Mekah, dia kemudian pergi ke Madinah, tapi tetap dalam kontrol orang tuanya. Ya, baik. Pelajaran kita adalah kita sudah dikasih karunia iman. Tapi jangan lupa iman ini bisa batal. Jadi kalau sudah batal iman ini, itulah kenapa maka tidak ada hak kita untuk bisa mengklaim orang itu soleh atau tidak soleh. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada hak kita untuk kemudian mengatakan bahwa si A, si B, si C adalah orang baik. Tidak ada. Itu bukan urusan kita itu. Ya, urusan kita adalah meyakini atau mengatakan bahwa setiap ada orang salah, tugas kita adalah memberi dakwah sama dia. Setiap ada orang baik, enggak urusan kita untuk memuji-muji dia, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, ada orang salah, tugas kita dakwah. Bahkan orang yang paling jahat di muka bumi, Quran pun mengabadikan namanya, saking betuahnya namanya, tidak ada lagi orang punya nama seperti itu, Fir'aun. Coba carikan nama anak Fir'aun. Gak ada. Preman pun gak mau pakai nama Fir'aun itu, supaya takut orang dia pakai nama Fir'aun. Tidak ada itu. Ya, tapi Fir'aun itu pun Allah masih utus Musa alaihissalam, bahkan ditambah dengan Nabi apa? Nabi Harun alaihissalam untuk mendakwahinya. Jadi gak ada istilah bahwa tidak ada dakwah. Bahkan orang yang sudah jelas sedang diazab Allah, sedang diazab, itu disuruh tetap didakwahi. Itu dilakukan oleh Nabi Nuh terhadap anaknya. Anaknya sudah timbul tenggelam di air, tapi dia masih mengajak untuk naik ke atas kapal. Itu perhatian pertama. Nah, apa yang bisa merusak iman ini? Padahal iman ini apa istilahnya? Ini harta yang tak bisa dibeli dengan apapun ini. Ini miftah, ini kunci pembuka kita untuk mendapat surga Allah. Maka segala kebaikan yang kita lakukan di muka bumi, kalau tidak didasari dengan keimanan, itu tidak ada artinya di akhirat. Ingat dulu ada penjudi besar Uluan Panggabean. Kalau orang beriman memang mungkin tidak suka sama dia, tapi jangan lupa ada ribuan orang di Medan atau Sumatera Utara atau di Indonesia ini yang suka sama dia. Kenapa? Karena dia orang baik. Dia rajin menyumbang.
Dia rajin. Jangan lupa, orang kalau kita berbuat kebaikan sama orang, maka orang itu akan membalas kebaikan sama kita. Allah nggak kurangin itu. Walau kita tidak muslim sekalipun, Allah tetap kasih keuntungan itu. Artinya apa? Kalau kita rajin memberi, maka orang akan sayang sama kita. Tapi jangan lupa, akhirat tidak dapat bagiannya. Kenapa? Karena dia tidak muslim. Itu saja. Bagaimana dengan orang tua saya yang tidak? Ya udah, kalau memang dia tidak muslim, dia neraka bagiannya. Kenapa? Karena akhirat itu hanya diperuntukkan untuk orang mukmin. Bahkan ingat, istighfar saja pun yang disuruh istighfar itu cuma orang mukmin. Coba cari di mana ayat yang menyuruh kita Allah memerintahkan orang kafir untuk minta ampun. Dalam arti kata astaghfirullahalazim. Allah menyuruh mereka untuk menjadi muslim. Masuklah kalian ke dalam Islam. Sementara orang mukmin, nah ini mukmin ini bisa salah. Itulah kenapa kita disuruh istighfar. Makanya persoalannya sekarang, menjadi mukmin itu sebuah keuntungan yang besar. Pertanyaannya, apa mungkin iman kita batal? Mungkin. Apa sebabnya? Nah ini, pertama, syirik. Hati-hati. Perilaku syirik ini bisa muncul secara halus dalam bentuk riya. Merasa hebat, merasa besar. Orang yang sangat lemah adalah orang yang ketika dia berada di sebuah kursi jabatan, lantas dia merasa dia tidak butuh Tuhan lagi di situ. Itu orang lemah itu. Lemah kali bapak sama ibu kalau kemudian merasa setelah punya kekayaan lantas merasa aman dalam kehidupan dunia. Tidak. Allah bisa uji kita kapan saja dengan ujian yang sampai membuat seperti tenggorokan kita mau keluar. Allah bisa uji itu. Jadi jangan kita mengira bahwa itu bisa memberikan rasa aman sama kita. Karena ujian bisa datang kapan saja. Ujian bisa membuat selera hidup kita itu hilang. Ujian membuat bahkan patah selera makan kita. Kita tidak punya keinginan untuk makan. Kenapa? Karena kita merasa terbebani sekali dengan ujian yang diberikan Allah ini sama kita. Ya. Syirik adalah mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah. Apapun keyakinan, ucapan, perbuatan yang diperintahkan oleh otoritas syariat agar dipersembahkan kepadanya semata dengan tauhid, dengan iman dan ikhlas. Jika dipersembahkan kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan syirik atau kufur. Makanya Allah tidak peduli kita ini mau sholat, kita mau, Allah enggak. Apa kalian pikir aku butuh sholat kalian? Kira-kira begitu dalam sebuah diskusi. Mau satu dunia kalian tidak sujud samaku, tidak kurang kebesaranku. Dan kalau satu dunia kalian sujud samaku, nggak pernah buat salah, secuil pun tidak menambah padaku. Ya kalau pakai bahasa hadis yang lain, pasna masyita, buat suka kalian. Kalian buat baik untuk kalian itu, bukan untukku. Jadi kita no choice sebenarnya, nggak punya pilihan. Pilihan kita tunduk sama Allah, nggak ada yang lain. Apa bisa kita temukan ada Tuhan selain Allah sehingga kita bisa menghirup udaranya di sana? Atau apa ada di dunia ini area bebas Tuhan, di mana di tempat itu kita boleh tidak bertuhan dan melakukan apa saja suka kita? Sementara di tempat itu juga kita masih menarik napas, di tempat itu juga kita masih menghembuskan napas, di tempat itu juga kita masih menggunakan casingnya Allah ini. Nah, kira-kira begitu. Maka terlalu berani kita membangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencari Tuhan selain Allah dalam bentuk yang kita sebutkan tadi. Apakah itu dalam ucapan, keyakinan atau perbuatan, di mana bahkan tidak sekedar kita menolak hukum Allah. Karena di Indonesia ini banyak udah mulai muncul kalimat-kalimat kurang ajar. Ini kan bukan negara Islam. Islam ini bukan persoalan ada negara atau tidak. Kita di dalam hutan sekalipun hukum Allah itu harus kita terapkan. Dan walau kita cuma sendirian di sana, apa hukum Allah di hutan? Apa yang berhubungan dengan pribadi kita? Jadi jangan kemudian berpikir bahwa ini kan bukan negara Islam. Bahasa itu adalah bahasa yang menunjukkan kebodohannya terhadap Islam sebagai sebuah agama. Islam bukan sistem politik. Sehingga dia kira kalau kita suruh orang menerapkan syariat, lantas dia mengira ini kan bukan
Islam. Sehingga lantas kalau bukan negara Islam, dia bebas untuk telanjang atau membuka aurat, untuk berpesta dengan cara yang Allah tidak ridho, atau untuk mendapatkan. Hari ini hampir sulit kita untuk menemukan budaya birokrasi yang bersih dari unsur suap di dalamnya. Kawan saya ini itu kasusnya tadi. Ada sebuah kasus di mana dia sepeser pun tidak ada dan tidak terlibat di situ. Tapi karena dia berada dalam lingkaran itu, akhirnya didatangi, kalau mau selamat harus setor sekian. Apa dia bilang? Di rumahku yang paling berharga dari hartaku cuma 2 sepeda punya anakku. Aku udah tidak punya mobil, karena mobil itu mobil negara. Aku juga sudah tidak punya rumah, karena rumahku sudah terjual, yang kupakai juga rumah negara. Dan sekarang aku dituduh untuk melakukan sebuah perbuatan yang aku tidak mengerjakannya di situ. Dan sekarang aku diminta untuk mengeluarkan uang yang aku tidak punya tabungan sebesar itu. Coba bayangkan apa bisa tidur nyenyak dia itu. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, sistem otot. Dan kemudian hati-hati dengan setan yang membuai kita dengan lembut. Udahlah, memang udah zaman, memang udah begini, mau kayak mana lagi? Nah, itu bahasa yang biasa itu. Mau kayak mana lagi? Orang memang udah kayak gininya kita. Ada yang udah pasrah kali, udah nerakanya semua kita ini. Tinggal cari paling cepat keluar saja. Astagfirullahalazim, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan itu. Hakikat menyekutukan Allah adalah menyembah makhluk. Apa yang dimaksud dengan menyembah? Mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah. Dia jelas-jelas salah tapi tidak berani menegur kesalahan. Makanya na'udzubillahi min dzalik, Rasulullah pernah mengatakan, kalau kalian lihat ada seorang ulama yang kerjanya cuma ada di samping penguasa, tapi kemudian dia tidak pernah memberikan pengaruh apapun. Si penguasa batil tetap batil, penguasa zalim tetap zalim. Nah, ulama itu bukan ulama, itu maling, itu kata Nabi. Ya, jadi mau tahu kalian maling agama, itulah dia. Artinya apa? Dia bawa agama ke situ diam-diam, kemudian dia jual, dia store ke situ diam-diam, dan dia dapat keuntungan dunia dari situ. Nauzubillah min dzalik. Ini bentuknya, jangan menganggap menyembah itu menyembah rukuk sujud, bukan. Walaupun ada juga orang begitu. Kalau bisa mencium tangan itu semua jari apa semua dia ciumin, dia sanggup. Lutut, kaki, tapak kaki pun dia sanggup nyium. Ada orang yang sampai begitu, mental akidahnya itu sampai begitu, ada. Ya. Sama dia itu ketika sebuah kesalahan, saya pernah ada sebuah acara begitu. Nama saya salah disebutkan. Jadi saya bilang, capek kali aku bilangkan nama aku ini salah, Pak. Jadi terpaksa saya tegur tuh nanti nama, jangan Ustaz. Udahlah Ustaz, enggak usah dipersoalkan tuh. Malu kita nanti Ustaz. Apa yang dia maksud? Saya hanya mau meluruskan nama saya yang salah. Dia sedang berpikir bahwa acara ini perfect, tidak ada kesalahan karena sang pimpinan sedang ada di situ. Oh, enggak bisa gitu dong Pak, saya bilang. Itu kan nama saya yang disebut salah, saya harus luruskan. Berulang-ulang disebutkan salah. Saya sampaikan waktu kemarin nama saya disebutkan benar. Tapi akhirnya memang saya lihat heran sekali. Dia begitu khawatirnya kalau kemudian saya harus meluruskan nama saya. Artinya kalaupun salah, anggap benar saja lah itu. Itu kan bentuk syirik itu sudah. Ya, kenapa? Karena ada kekuatan lain yang dia tidak berani. Saya ketemu, ya udah pernah juga saya sampaikan, orang yang sampai sholat Jumat tidak pergi gara-gara pimpinannya tidak sholat Jumat. Apa kau pikir kau saja yang Islam? Aku juga Islam, kata sang pimpinan. Akhirnya gara-gara itu tidak berani. Namanya darurat Pak Ustaz. Darurat apa kalau begitu? Itu kurang ajar namanya. Udah tidak benar dia. Ya, oke. Syirik ini merupakan dosa terbesar dan Allah tidak maafkan. Bagaimana Allah memaafkan? Dia buat salah sama si anu, terus minta maafnya sama dia, nggak mungkin Allah maafkan. Kalau mau kau minta maaf, kau tinggalkan Tuhanmu yang itu. Jadi bahasa ibu-ibu, Tuhan itu tidak mau dimadu, gitu. Kalau pakai bahasa perasaan kan ibu, nggak ada ibu-ibu yang normal, yang senang dia suaminya menikah lagi. Bu, suami ibu rencananya menikah lagi. Alhamdulillah, terus sujud syukur itu perlu diperiksa itu. Ya.
Nggak ada itu. Ya, Allah itu juga sangat cemburu kepada hambanya ketika hamba itu menempatkan ada Tuhan selain Allah dalam kehidupannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Dia mengampuni dosa selain syirik. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Siapa yang melakukan mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar, isman 'azima. Karena syirik kalau bahasa Luqman zulmun 'azim. Zulum itu artinya kegelapan. Jadi syirik itu adalah gelap yang paling. Kenapa? Karena dia tidak dapat petunjuk di situ. Lihatlah sampai zaman sekarang ini masih ada orang yang dengan dengan api dia menyembah-nyembahnya. Ada patung dia kemudian menunduk-nundukkan tangannya. Bukankah itu sebuah kebodohan? Bahkan dia sendiri pun kalau dia duduk tenang untuk memperhatikan, dia pasti tahu betul bahwa batu itu tidak akan memberi manfaat sama sekali sama dia, tapi dia masih menyembah-nyembahnya. Gitu. Kita bisa lihat itu. Ya, dan ini zaman modern. Ini bukan zaman dulu. Kalau dulu katanya Islam menyembah berhala, itu zaman dulu. Ini zaman modern ini. Zaman di mana ada orang pagi hari dia menyembah bulan, ada yang sembahyang bulan, ada yang menyembah patung yang dia buat sendiri. Dibuat patungnya senang, dia bilang inilah Tuhan yang menakutkan, inilah Tuhan yang ramah, inilah dan sebagainya. Lihatlah kebodohan orang Nepal yang setiap 5 tahun mereka bukan menyembelih, tapi memancung lembu sekian ribu banyaknya. Itu sebelum peristiwa gempa itu kan ribuan ekor lembu, kambing, ayam dipersembahkan kepada dewa mereka. Ya, sebenarnya itu bukan sekali itu saja. Setiap 5 tahunan ada upacara itu. Itu sebuah kebodohan. Kalau dipancung kemudian dimakan, enggak, ini dibiarkan terbengkalai situ biar diambil dewa. Ya, jadi dagingnya tidak dimanfaatkan karena mereka tidak makan lembu. Ya. Baik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik faqad dhalla. Tadi kalau wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Siapa yang berbuat syirik maka dia akan mendapat dosa yang besar. Di ayat yang lain dalam surat An-Nisa, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia melakukan kesesatan yang udah payah balik. Orang yang ngasih tahu pun udah tak bisa lagi kenal berkejauhan. Ya, ada sebuah debat Islam Kristen di Amerika atau Inggris, saya kira pernah saya lihat di YouTube itu. Anak muda ini sudah kalah dia, tapi di tengah kekalahannya dia bilang apa? Yang penting siapa yang tidak percaya Kristus sebagai juru selamat maka dia tersesat. Udah capek dia, nggak tahu lagi apa yang mau dibilang. Itu udah dhalalan ba'ida, nggak bisa dibilangi lagi. Ketika kita bilang bahwa agamamu, dia bilang apa? Anda jangan menyipuin saya. Toleransi kita harus lakukan, tapi jangan ribut seperti ini. Ya, Anda jangan mencampuri agama dan sebagainya. Ya. Kemudian banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang berbicara tentang syirik ini. Dia adalah satu-satunya dosa yang berbeda dengan dosa lain. Kenapa? Karena pasti tidak diampuni. Kalau meninggal dalam syirik tidak diampuni. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kalau kemudian ada perilaku-perilaku yang Nabi SAW menyebutkan itu syirik. Syirik yang hakul yakin tidak akan bisa masuk surga adalah seorang itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa bentuknya? Dia menyembah selain Allah. Itu langsung keluar. Ya. Dan ini tidak dimaafkan oleh Allah. Misalnya contoh orang Kristen mengatakan Tuhan itu 3. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Mereka bilang Isa al-Masih adalah anak Tuhan. Ya, wa qala al-Masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Padahal dia bilang Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi perilaku mereka ini perilaku yang sangat keji sebenarnya. Bahkan hampir-hampir saja aras Allah itu pecah gara-gara mendengar mereka bilang Allah itu punya anak. Itu marahnya Allah sama mereka. Jadi perilaku syirik yang seperti ini ya adalah syirik yang mengeluarkan seorang dari Islam, atau tidak mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, atau menganggap Nabi Muhammad SAW tidak sempurna, masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu yang diakui oleh Muhsin Nabi, maka saya meyakini kekufurannya kepada Islam.
Muhsin Labib itu ada Dr. Muhsin Labib, itu doktor orang Syiah di Indonesia. Saya persis telinga saya ini mendengar bahwa dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan masih ada nabi setelah Nabi Muhammad itu tidak melemparkan dia keluar dari Islam. Saya bilang sejak itu dia seorang yang bukan muslim lagi. Bagaimana sementara Nabi adalah khatamul anbiyyin, khatamul mursalin, dia adalah yang terakhir dari para nabi dan rasul, tapi dia mengakui ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Wajarlah karena dia mengakui ada imam yang jauh lebih utama dari Tuhan. Bahkan ada seorang imam Syiah dari Saudi itu yang dia berbohong atas nama Ali bin Abi Thalib. Dia bilang bahwa cahaya yang dilihat oleh Nabi Musa di Bukit Tursina itu adalah sepertriliun nggak bisa bilang dia begitu, dari cahaya Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya cahaya yang muncul di situ itu masih sangat kecil dibandingnya cahaya Ali, dan Tuhan pun jauh lebih kecil cahayanya dari Ali. Arsy Allah itu jauh lebih berharga sendalnya Husain ketimbang arsy Allah. Itu cara berpikir orang Syiah. Karena kurang ajar. Ya memang jangan marah kali kita, karena memang agama dia sudah tidak agama kita. Cuma dia bajak agama kita dengan kata-kata dia. Dia ambil bungkusnya, dia isi dengan akidah sesatnya. Itu yang berbahaya sekali mereka. Ya. Baik. Jadi ada syirik yang mengeluarkan, ada syirik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Contoh, syirik doa. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Banyak orang yang kalau udah naik kapal, pesawat, kena badai atau turbulensi, ya Allah, ampunilah kami, doa itu. Tapi begitu landing, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, balik penyakitnya kalau bisa dibilang. Ya. Syukur kalau enggak sempat aku melanjutkan rencanaku. Nah, itu. Naik kapal, badainya luar biasa. Bagaimana badai itu bergelora menghantam kapal itu. Dia pun berdoa kepada Allah. Ini sifat asli manusia. Ada masalah tahajud gak putus. Begitu masalah hilang, lupa dia kapan waktu tahajud, siang apa malam. Ya, itu bentuknya. Kedua, jadi itu syirik doa. Dan itu kita banyak mengalami itu. Makanya banyak mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedua, syirik niat, kehendak dan maksud, yaitu mengerjakan satu amalan yang seharusnya untuk Allah namun dikerjakan dengan tujuan selain Allah. Ini Medan udah mulai pilkada, udah mulai ramai orang rajin ke masjid. Ya, subuh tak pernah nampak tiba-tiba keliling, bukan cuma di satu masjid, keliling. Najir masjid belum buka masjid dia udah nyampe. Ya, kenapa? Untuk menunjukkan dia taat apa begitu. Hati-hati dengan syirik seperti ini. Dia menyimpan tujuan selain Allah. Ya, sama juga. Makanya seringkali ada orang yang kalau susah baru teringat anak yatim. Waktu senang tak ingat anak yatim. Jadi kalau sedang ada masalah, ada pula nanti yang sudah jelas-jelas dia salah, tapi dibilangnya dia kena musibah. Dia kumpulkan orang untuk mendoakan dia. Jadi sebenarnya dia tidak sedang takut kepada Allah, dia cuma sedang takut kehilangan jabatannya, kehilangan popularitasnya, kehilangan kekayaannya dan kedudukannya. Itu saja sebenarnya. Ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum. Allah bilang, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami kasih. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Bagiannya enggak dikurangi. Aku rajin sedekah supaya rezekiku banyak ini, supaya hartaku banyak, supaya usahaku bisa. Allah akan kasih. Oh itu mau, ya udah ambil itu. Ada seorang anak taat di rumah kita, tak pernah minta sama kita. Soleh kali dia. Ada kebutuhan kita dia bantu. Rumah dia bantu sapu, dia bantu cuci piring dan sebagainya. Dia nggak pernah dalam rangka. Karena kalau ada tipikal anak nggak pernah membantu, tiba-tiba satu harian rajin kali kita pun mulai berpikir ini pasti ada maksud dia. Kan modelnya begitu. Tapi ketika anak itu memang sudah punya kebiasaan rajin membantu, orang tua yang berpikir, apalah yang kita kasih cocok sama dia ini.
Artinya Pak, ketika dia melakukan itu lillahi ta'ala, Allah lebih tahu urusan kita, jangan takut itu. Walaupun Allah memberikan kebutuhan kita dengan berbagai cara, tapi ketika kita melakukan itu tidak lillahi ta'ala, maka ada kelelahan setiap menyelesaikan sebuah amal. Ketika hasil amal itu tidak seperti yang kita harapkan, maka muncullah cercaan, muncullah cacian, muncullah ungkapan, umpatan. Padahal aku sudah melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Padahal tidak usah kita bahas itu. Maaf cakap, kalau beramallah seperti kita buang air kecil atau buang air besar di belakang sana. Nggak ada orang habis buang air pamer dia. Aku tadi banyak betul yang ku buang. Botol kalian, bagaimana bentuknya, bagaimana baunya, nggak ada orang sepamer itu. Semua orang buang air itu kalau bisa keluar bersih. Tangannya juga tidak berbau. Bahkan tempat buang air itu kalau bisa jangan bau lagi sebelum dia berangkat. Seperti itulah kalau bisa beramal saleh. Nggak usah bahas-bahas lagi. Ya biarkan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak lupa. Ada orang bertanya sama saya tadi, sorry, Ustaz, puasa Nabi Daud itu bagaimana niatnya? Ini yang saya susah mau bilang niatnya Pak. Karena kalau sempat saya bilang nanti niatnya nawaitu sauma ghadin atau sauma ghadin, bukan an-adai ya, tapi atau nawaitu sauma Daud. Nabi Daud bilang apa waktu dia berpuasa? Apa dia bilang sengaja aku puasa Daud? Nabi cuma kasih contoh. Saya bilang kalau puasa, ada seorang sahabat yang bilang dia ingin puasa seumur hidup. Nabi larang, nggak boleh. Kalau kau mau puasa, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Karena dulu adalah orang yang puasa seperti itu Nabi Daud, kata Nabi. Tapi aku sanggup lebih dari itu ya Rasul, kata sahabat ini. Apa jawab Nabi? Nggak boleh. Karena tidak ada puasa yang lebih baik kecuali dilakukan oleh Nabi Daud. Maka kita sebutlah dia puasa Daud. Niatnya apa? Nah ini yang capek nih. Karena saya yakin yang mau dimaksud dia apa, yang mau dilapaskan. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Yang namanya niat itu kan lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Apapun puasa itu. Coba. Saya mohon maaf agak sedikit lari saya. Nawaitu sawma ghadin an adai. Sudah? Parti syahrin. Parti artinya kewajiban bulan Ramadan. Ya, parti syahri Ramadana. Ini adalah kewajiban bulan Ramadan. Hadhihi sanah, di tahun ini. Lillahi ta'ala. Coba perhatikan lafaznya itu, yang mana yang niat di situ? Lillahi ta'ala yang niat. Yang lain adalah alamat niat itu. Itu pun kurang, ya mohon maaf ini saya bilang, kurang betul juga itu. Pardi syahri Ramadana hazihi sanati fi ayyam atau fi yaum hari keberapa? Kan harus dibilang juga lah. Ya, merupakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini dan ini adalah hari kesekiannya. Kan harus dibilang lah kalau begitu. Redaksinya. Kalau itu redaksi yang itu belum lengkap. Bagaimana kalau saya rapel aja Ustaz, setahu bahwa aku sengaja puasa sebulan ini. Nah coba redaksinya apa? Belum tentu sebulannya itu 29 atau 30 hari. Paksa tanya dulu, betul kita berapa hari kira-kira? Maka yang mana yang dimaksud dengan niat adalah lillahi ta'ala. Nah cuma saya tidak mengatakan lafaznya tidak perlu. Bahkan itu dibutuhkan oleh orang yang lemah hatinya untuk melafazkan itu. Persoalannya harus bahasa Arab atau tidak? Ya kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bahasa Mandeling juga bisa kok. Bahasa Minang juga boleh. Nggak ada masalah. Karena itu lafaz yang harus kita ucapkan. Baik, kita pulang kemarin. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang mereka melakukan amal untuk dunia saja, walaupun mereka melakukan amal-amal ibadah, mereka tidak akan dapat bahagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka hapuslah apa yang sudah diusahakan sepanjang hidup. Makanya jangan kita jauh-jauh dari rumah kemari, di akhirat nggak dapat apa-apa. Mengaji kita setiap malam Sabtu kemarin, Allah tak kasih di akhirat. Terus habis itu pulang kita malam tahajud, Allah tak kasih. Kenapa? Karena ternyata semua itu dalam niat kita bukan lillahi ta'ala. Nah, itu syirik. Makanya Allah tidak, nggak ada urusan gua.
Saya qori ya Allah. Nggak ada urusan, kau qori bukan untuk kau kemarin. Sudah kau dapat kan? Kau baca ke sana kau dapat, kau baca kemari kau dapat. Ustaz kau kan? Iya. Kau kan waktu mau jadi ustaz itu kemarin apa nih? Kan bukan karena aku kan. Kau berharap sekian bagian. Nah sudah kau dapat, sudah ambillah itu. Nah itu kalau kita bicara dari sisi yang kedua ya. Kemudian dalam sebuah hadis sebentar kita balik dulu kepada ini. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan ambil bagian kalian di dunia ini. Kalau cuma mau kaya, enggak sulit kaya itu, karena kaya bisa halal haram Pak. Kalau cuma mau jabatan enggak sulit, jabatan tidak harus jalur baik saja, jalur buruk juga bisa. Tapi kalau mau surga enggak ada harus halal caranya dan harus benar jalurnya. Itu yang harus kita paham, ya. Kemudian baik itu syirik. Kita selesaikan ini. Apalagi banyak sebenarnya penjelasan yang disampaikan tentang itu. Nah syirik ada bagiannya. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi syirik kecil tidak. Jadi kalau yang tadi kayak tadi itu niat nggak betul apa semua, nah itu banyak istighfar. Ya. Kedua, syirik besar menggugurkan amal, rusak amal kita. Syirik kecil tobat, maka Allah baru terima amal kita. Ini Pak, laporan si Anu mana? Si Anu, oh nanti dulu. Kenapa Pak? Dia ada catatan, suruh dia menyelesaikan catatannya itu. Nah kira-kira begitu syirik kecil. Kalau selesai catatan tuh baru ini laporannya kemarin ya. Udah diselesaikan ya itu apanya? Udah, oke, baru dibaca. Hati-hati. Beli batu akik boleh. Tapi jangan sampai ada sesuatu yang lain di batu akik itu. Ya. Sekarang ada aneh-aneh. Ada tulisan Allah lebih mahal. Kan gitu. Ada teman kemarin cerita, ada pula kalau di center Ka'bah di dalamnya. Entah bagaimana cara dapatnya itu. Nah, itu bisa lebih mahal lagi gitu kan. Jadi aneh-aneh saja orang. Syukur saya memang tak. Makanya saya kadang penasaran, pingin pula saya singgah. Mau tengok itu di pinggir-pinggir jalan itu. Karena saya lihat itu dari bukan hanya laki-laki, oma-oma juga udah ikut itu. Berdiri di pinggir jalan itu. Bisa lama itu megangin batu. Coba lihat betapa amal yang sia-sia. Ya. Tapi banyak istighfar kita di situ. Syirik besar membuat pelakunya kekal di neraka, tidak keluar. Jadi kalau orang melakukan syirik besar, itulah bahan bakar neraka yang hidup di dunia. Dan di akhirat dia tidak akan masuk surga. Sementara syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka, tapi masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan membayangkan. Saya kemarin bahkan sampai sekarang ya masih terasa sekali gitu bahwa usia orang tua saya itu, mak saya begitu meninggal bahasanya seperti orang panik itu. Habis sabar kau. Jadi saya pikir, saya tadi habis sholat maghrib juga berpikir, apakah 30 tahun lagi aku sudah tidak disebut-sebut? Artinya anakku sudah tidak panggil aku lagi, tapi kenapa udah tak ada lagi? Lantas kalau sudah habis, sudah tidak ada lagi, apa yang akan terjadi sama aku selanjutnya? Cobalah pikirkan peristiwa yang belum terjadi itu. Hilang senangnya tengok dunia, selera makan patah itu memang. Kalau sudah mengenang kematian, Nabi pun mengatakan dzikra hadimin ladzat, itu adalah ingatan yang menghancurkan kesenangan, ya, kenikmatan. Syirik besar mengharuskan permusuhan dan memutuskan pembelaan. Jadi tidak ada wala lagi. Tidak ada istilah kasih sayang antara seorang laki-laki dengan ayahnya yang kafir. Ingat dalam perang Badar itu perang Yaumul Taqal Jam'an, Yaumul Furqan, itu hari membedakan. Maka ketemu anak yang membunuh ayah mantan budak yang membunuh majikannya. Abu Bakar Siddiq itu dia berhadapan dengan Muhammad bin Abu Bakar, itu masih di medan perang Badar itu. Alhamdulillah dengan izin Allah anaknya masih Islam. Tapi saling tempur, saling membunuh ayah sama anak. Coba bayangkan, apa yang membuat mereka begitu adalah keimanan kepada Allah yang anak masih syirik kepada Allah. Jadi hati-hati, enggak ada kasih sayang. Ya. Dampak dari buruknya syirik ini memadamkan cahaya fitrah. Asli, nur asli kita beriman itu hilang. Ya. Apa yang maksud? Otak dia sebenarnya nolak itu. Saya punya teman, dia kerja di sebuah BUMN juga. Dia dari kafir masuk Islam, dari Kristen
masih khilaf Kristen apa. Saat dia mau masuk Islam, dia dipanggil ke ruang pejabat pimpinan. Kebetulan sang pimpinan ini bukan Muslim. Di dalam sudah ada pendeta. Pendeta ceramah panjang sama dia. Akhirnya pimpinan mengatakan, begini aja lah, kau minta jabatan apa, aku kasih sama kau, tapi jangan kau masuk Islam. Apa jawaban dia? Ini bukan persoalan cari makan, Pak. Ini persoalan aku tak cocok dengan ajaran agama kita. Jadi walaupun aku jadi pegawai rendah atau dipecat sekalipun dari perusahaan ini, tidak ada masalah. Aku akan tetap memilih Islam. Alhamdulillah dia sekarang menjadi Muslim dan tetap eksis di perusahaannya. Bahkan keislamannya saya lihat di atas rata-rata orang Islam yang sudah lahir masuk Islam. Artinya sudah Islam dari sejak lahir. Jadi dia baru sekitar 10 tahunan masuk Islam, dia sudah menunjukkan luar biasa. Kenapa? Karena memang datang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya masih hidup. Tapi ada orang yang dia tutupin cahaya. Para pendeta, para pastor itu semua tahu betul itu. Seperti apa Islam? Seperti apa pula agama mereka? Tapi mereka tutupin. Jadi kufur itu namanya itu dia. Mohon maaf saya ambil contoh ini. Kufur itu seperti ini. Ini ada cahaya, ini saya tutup. Bapak lihat lagi? Ada lihat? Maka saya memegang sumber cahaya, tapi saya tutup dia. Itu kufur namanya. Ya. Jadi kalau munafik lain lagi nanti dia matikan itu. Nah kalau ini tidak. Cahaya yang sebenarnya bisa menyinari, dia tutup, dia tidak kasih itu. Dia tidak kasih dan kemudian orang tidak bisa melihat cahaya itu dan dia megang lampu ini berjalan tapi tetap dalam kegelapan, meraba sana, meraba sini. Padahal dia tahu betul bahwa dia memegang sumber cahaya untuk membuat jalannya lebih lempang. Itu orang kafir. Ya. Baik. Melenyapkan kecenderungan jiwa yang luhur. Sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan aneh yang mereka tahu betul itu tidak perlu tapi mereka tetap melakukan. Kemudian memecahkan persaudaraan jiwa manusia. Itu tadi Nabi SAW juga dalam posisi diperlakukan seperti itu dulu. Dengan berbagai dalih mereka mengatakan macam-macam apa yang menjadi catatan perbuatan yang mereka kira bahwa itu bakal menyelamatkan tapi tidak. Baik. Ini pertama, yang membatalkan iman adalah syirik. Dan syirik terbagi dua, syirik yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam dan syirik yang paling banyak. Bahkan apa bentuk yang tidak sempat kita bahas adalah mempercayai bintang, kemudian ramalan, kemudian saya terus terang, saya suka nungguin dunia lain itu. Karena saya sering kalau pulang larut buka TV udah, saya nonton film barat kurang suka saya, kecuali film-film fiksi ilmiah saya mau. Kalau sudah tembak sana tembak sini dah. Yang saya suka dunia lain itu. Bukan saya suka, tapi saya suka mempelajari penyimpangan yang memang muncul di situ dan jelas-jelas penyimpangan luar biasa. Apa bentuknya? Ya, jin mengaku arwah orang mati. Itu bohong dia. Kedua, tampilan dukunnya tampilan ustaz. Saya berapa kali yang saya perhatikan lafaz Allah, siapa ya? Satu lagi Demian. Demian itu hafal betul dia kajian dalam gaib. Jadi segala-galanya sampai kemarin satu malam ada late night show. Demian sama ada satu ustaz muda itu siapa namanya saya tidak tahu. Bagus ustaz itu tuh. Walaupun dia memegang buku, tapi dia membacakan. Tapi dia tidak perlu pegang buku, dia tahu semuanya. Dan ketika dia bilang mentransfer paku ke perut orang lah kemana, dia buat contoh-contohnya. Tapi kita hakul yakin bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah sihir yang dia buat. Ya, cuma dia pakai sebut ayat lah, pakai ini dan sebagainya. Yang saya tungguin ada mulutnya ngomong sesuatu yang tidak perlu dan tidak kita dengar dan benar. Selalu ada. Perhatikan. Itu yang musir-musir setan dari dunia lain itu begitu juga. Bacanya Fatihah lah ini, tapi ada umat kami yang nggak kita dengar. Ya, sampai main lemparkan sana, lemparkan sini. Saya sampai heran, ini setan waktu tadi anak ini masih sendirian. Anaknya sampai kesurupan. Artinya anak itu takutan dan kemudian masuklah setan ke dalam. Terus
petugas kru datang, setan ini malah ketakutan sama orang. Dia tidak, kenapa nggak menggepuk saja? Padahal dia duduk, dia deketin itu sambil ngerasa, kenapa nggak main tepuk saja? Begitulah cara tipu daya setan dibuat sama kita. Hati-hati ibu kalau berobat sama setan yang pandai baca ayat, pandai ngasih nasihat. Ada itu yang kesurupan sama dukunnya, terus dukunnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa yang sakit ini? Wah, ini pasti jarang sholat ini ya. Ini nggak pernah berwudu, ini mukanya ini, makanya rajin berwudu. Takut kita sama Allah, jangan masuk neraka nanti. Ya Allah, luar biasa, jauh lebih pintar dari ustaz si setan ini ceramah. Ya, tapi tahu di mana? Nggak ada yang salah. Ketika dia bilang misalnya, Pak, Mbak, apa kami harus bawa ayam? Enggak, itu syirik, tidak boleh. Jadi nggak apa-apa, kita doa saja sama Allah. Tahu di mana salah? Apa yang sedang dia perangkap? Perangkap apa yang sedang dia pasang? Kita bilang, apa perlu saya kasih telur? Enggak, itu media syirik itu. Itu membuat kita jauh dari Allah nanti. Cukup saya obatin dengan daun-daunan saja. Nanti cari daun ini, cari daun ini. Itu kan begitu dia kesurupannya. Nah, saya mau tanya sama Bapak, ada yang ngerti nggak di mana perangkap dia? Halus loh Pak perangkapnya. Apa perangkapnya? Kita setiap sakit cuma teringat dia saja nanti. Jadi ada ketergantungan sama dia. Oh, udah ini nggak perlu, tinggal pergi ke Mbah Anu aja. Dia bagus, nggak pakai apa, syirik-syiriknya nggak ada. Malah dia marah betul kalau kita syirik. Padahal kita nggak bisa pergi lagi dari dia buat. Kita percaya kehebatan dia. Ya, makanya Allah larang kita sebaik apapun jin itu memberi nasihat sama kita, nggak urusan dia sama kita. Ya, nah ini perlu saya ingatkan supaya kita paham. Insyaallah. Nanti kita mungkin ada rezeki bisa